Bisa, Pak. Oke ya. Oke, kita lanjutkan lagi eh, bahan kita. Jadi ini kembali lagi ke soal yang tadi ya, sambungan yang kuliah season 1 tadi ya. Jadi ini ada tiga cara kita melakukan heat treatment ya. Ada cara A, cara B, cara C. Jadi tiga cara ini akan menghasilkan tiga struktur yang berbeda. Ya, cara A yang pertama, kalau kita tengokin kurva A tadi, jadi selalu dinaikkan pada temperatur di sini ya, temperatur asymptoid di sekitar 760 Celcius. Kemudian kita dinginkan sampai yang ini, 4 sampai 350. Kemudian ditahan, ini namanya kalau di apa namanya di ini garis lurus horizontal ini dikatakan sebagai holding ya, ditahan selama berapa? 10 pangkat 4 detik atau 1000 detik atau sekitar 3 jam. Kemudian baru didinginkan. Jadi bisa dibayangkan ya, dipanaskan, kemudian ditahan, dipanaskan, diturunkan panasnya, temperaturnya, kemudian ditahan selama 3 jam, baru dilepaskan. Ya, itu menjadi 100% namanya binit. Tapi kalau misalnya yang kedua, itu dipanaskan, kemudian didinginkan sampai B, 250 Celcius, kemudian didinginkan, ditahan sampai berapa nih? 100 detik. 100 detik itu sebentar ya, cuma berapa menit saja, 1 menit lebih sedikit ya. Maka dia didinginkan, dia akan menjadi namanya martensite. Martensite ini eh, jauh lebih keras ya, paling keras ya. Nah, kalau kita yang C kita ikutin ya, kita ikutin yang C. Yang C itu didinginkan dari 800-an menjadi 650 ya. Kemudian ditahan selama 20 detik, kemudian didinginkan lagi menjadi berapa? 400 Celcius ya. Kemudian ditahan lagi selama 1000 detik, 10 pangkat 3 detik atau sekitar 30 menit, eh sekitar 20 menit ya, sekitar 1000 detik itu berapa? 1000 detik. 1 jam itu 3600 detik. Jadi sepertiga jam lah ya, sepertiga jam. Sepertiga jam berarti sekitar 20 menit ya. Nah ini eh, kalau ditahan selama 20 menit, dia menjadi separuh perlit, separuh lagi binit. Nah, yang kita mau tunjukkan dengan cara heat treatment yang berbeda ini, maka strukturnya berbeda. Struktur berbeda akan punya sifat yang berbeda ya. Martens itu jauh lebih keras daripada bainit dan perlit ya. Nah, ini anunya kesimpulan apa namanya summary lah ya. Bagaimana hasilnya tadi? Besi itu dari austenite kemudian didinginkan secara perlahan namanya slow tadi, slow cooling itu menjadi perlite. Kalau didinginkan secara moderat, menengah menjadi apa tadi apa? Bainite. Mainan. Kalau didinginkan dengan cepat, misalnya dari panas langsung dimasukkan ke air, ya, itu namanya jadi martensite. Nah, ini tidak ingin diinginkan, maka diperlukan lagi namanya pemanasan ulang. Itu namanya di temper, temper martensite. Jadi temper itu untuk mengurangi kegetasan, ya. Jadi martensite itu untuk rapid quenching itu menambah kekerasan, tapi dia rapuh supaya tidak rapuh dia dilakukan tempering. Nah, ini adalah summary dari beberapa proses heat treatment ya. Dari cara mendinginkan maka hasilnya akan berbeda. Nah, ini adalah tabel apa namanya kesimpulan dari jenis-jenis struktur tadi ya. Contohnya kita lihat di sini tadi ada sporoidite ya. Itu bentuk fasenya itu alfa atau FCC ya. eh, Voice center kubik. Eh, apa namanya hasilnya dia lebih lunak dan lebih daktil, lebih lebih lentur ya, soft and ductile. Kemudian ada lagi coarse perlite atau perlite agak kasar. Ini juga berbentuk FCC atau alpha. Dia lebih keras dan lebih kuat.
daripada yang tadi Sproudite, tetapi tidak selentur Sproudite. Kemudian kita lihat lagi apa yang terakhir ini, saya tidak baca semua. Martensite. Ini Martensite ini berbentuk BCC ya. Tadi FCC, ini BCC. Bentuknya itu seperti needle shape ya. Hasilnya sangat keras dan sangat rapuh. Gara-gara apa tadi? Didinginkan dengan cepat. Nah, kemudian kalau kita panasi dengan tempering, jadi temper martensite, dia menjadi keras, tidak sekeras martensite, tapi lebih lentur daripada martensite. Artinya tidak sebegitu getas. Nah, biasanya untuk metal-metal itu jatuhnya di yang 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 kebanyakan di namanya di temper martensite. Nah, ini adalah beberapa heat treatment ya. Dalam praktek-praktek material itu ada namanya material QM, ada material QT. Nah, itu semuanya adalah heat treatment. Jadi heat treatment itulah yang membentuk sifat material tersebut. Dan lain treatment maka lain pula harga apa namanya steel itu ya. Jadi ada steel yang mahal itu terkait dengan misalnya tadi memanaskannya, kemudian mendinginkannya sampai 3 jam ditahan gitu ya. Nah, itu makin makin mahal anunya harganya ya, makin bagus kualitasnya ya. Di perlakuan heat treatment ini akan menentukan sifatnya dan akan menentukan peruntukannya ya, seperti itu. Kembali ke sini tadi ya, kita ada tadi namanya hardening, dia menjadi martensite, hasilnya keras ya, digunakan untuk apa namanya seperti tiang-tiang apa yang tidak memerlukan kelenturan ya, atau besi-besi yang tidak untuk struktur. Kalau annealing tadi untuk membuat dia lebih lunak ya. Kemudian tempering tadi untuk reheating, dari quenching di reheating ini tujuannya untuk mengurangi kerapuhan. Oke. Jadi ini beberapa contoh heat treatment. Jadi heat treatment yang lain tadi apa? Ada uh, normalizing, ada annealing, ada quenching, ada tempering, ada spruderizing dan sebagainya. Ada apa namanya quenching apa tempering, QT, ada lagi QM macam ya. Oke, itu adalah eh, kuliah kita hari ini ya. Jadi jelaskan tadi istilah-istilah itu banyak ya. Jadi kalian baca lagi, kemudian kalian bisa gunakan alat bantu ChatGPT untuk mengasah kemahiran kalian. Jadi gunakanlah handphone yang kalian punya itu medsos itu dengan yang bermanfaat buat kuliah kalian ya. Contohnya kalian gunakan apa? Meta Meta AI yang di WhatsApp itu, atau ChatGPT kalau kalian dah install juga, untuk kalian berdiskusi dengan ChatGPT atau dengan AI ya. Kemudian kalian juga bisa lihat video-video yang berkaitan, ada misalnya video quenching tempering, video tentang annealing, video tentang apa lagi tadi, tentang kue tempering dan sebagainya ya. Itu banyak di YouTube ya, kalian bisa tonton. Jadi medsos itu lebih eh, membantu kalian untuk memahami kuliah kita ya. Oke, nah ini ada 5 soalan, kalian bisa pelajarin dan kalian bisa eh, paham lebih dalam. Oke, kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Iqbal, gimana Iqbal kamu? Paham Iqbal? Apa yang bilang Bapak itu? Gimana? Ada pertanyaan? Umar? Paham, Pak. Oke. Kemudian satu lagi saya ingatkan ya, eh, persiapkan seminar kalian itu ya. Seminar apa tentang prospek pekerjaan di bidang oil and gas ya. Jadi kita apa namanya? Kita gunakan kesempatan ini untuk menggali lebih banyak pengetahuan daripada pihak-pihak yang praktisi ya. Dia akan bicara mengenai eh, apa namanya eh,
kesempatan-kesempatan pekerjaan di bidang oil and gas ini. Mumpung kalian masih semester 2, ya. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan setelah tamat itu perlu kita persiapkan jauh-jauh hari ya, jangan kemudian baru tamat baru mikir ya kan. Contohnya sekarang, oh saya berminat di bidang material, atau saya berminat di bidang quality, atau saya di bidang welding dan sebagainya ya. Jadi dimulai dari sekarang sehingga kalian itu lebih semangat dalam kuliah sehingga arahnya jelas gitu loh. Jadi tamat kuliah sudah tahu mau kemana ya. Jangan setelah tamat baru mikir gitu kan, nanti keburu terlambat. Oke, saya harap Baik, Pak. bisa dipahamin ya. Cukup ya? Baik, Pak. Cukup. Ya. Pak. Oke, Pas, terima Pak. kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.